Ada sejumlah bukti yang menyimpulkan orang-orang dengan golongan darah O adalah pilihan menu favorit para nyamuk. Golongan darah pilihan kedua mereka adalah tipe A. Antena mereka punya lebih dari 70 reseptor berbeda. Dengan reseptor ini, nyamuk dapat mendeteksi karbon dioksida dalam napasmu dari jarak ratusan meter. Senyawa favorit nyamuk adalah amonia dan asam laktat. Sedangkan untuk bakteri, makin beragam mikrob yang hidup di kulitmu, kamu makin kurang menarik bagi nyamuk. Tubuhmu menghasilkan panas yang menghasilkan uap air dalam jumlah kecil di dekat kulit. Jumlah uap ini tergantung pada suhu di sekitarmu. Saat nyamuk mendekatimu, dia menganalisis tingkat panas dan jumlah uap air. Setelah itu, barulah dia memutuskan untuk menggigit atau tidak menggigit. Para ilmuwan telah menemukan bahwa nyamuk lebih berselera menyantap makanannya, yaitu kamu, pada suhu tertentu, yakni tidak terlalu panas, tapi juga tidak terlalu dingin. Warna-warna terang menyatu, sementara yang gelap menonjol. Itulah sebabnya jika kamu berpakaian hitam, kamu menjadi mangsa yang lebih menggiurkan. Dengan berjalan-jalan atau terlalu sering menggerakkan tangan, nyamuk menganggapnya sebagai undangan makan. Nyamuk adalah makhluk cerdas dengan ingatan yang sangat bagus. Jika kamu menepis atau mencoba menepuknya, mereka akan mengingat aromamu. Kemudian mereka akan menghindarimu setidaknya selama 24 jam untuk mengurangi tingkat bahaya, lalu memburu orang lain sebagai gantinya. Saat nyamuk menggigitmu, dia sebenarnya mempertaruhkan nyawa. Butuh hampir 3 menit untuk mendapatkan cukup darah sampai dia kenyang. Dan seberapa sukses prosesnya tergantung pada keberuntungan si serangga dan air liurnya. Bagian tersulitnya adalah saat nyamuk menusuk kulitmu. Pada saat ini, kamu merasakan sakit yang menyengat dan kemungkinan besar akan menyabet si serangga. Oleh karena itu, segera setelah menggigitmu, nyamuk menyuntikkan air liurnya. Air liur ini terdiri dari lebih dari 100 komponen. Kebanyakan dari komponen itu menghentikan pembekuan darah agar nyamuk dapat minum sebanyak yang dia mau. Komponen lain yang disebut enzim berfungsi sebagai anestesi. Begitu masuk, kamu tidak merasakan apa-apa, tapi hanya sampai serangga itu pergi. Setelah itu, kamu mulai merasakan gatal-gatal akibat gigitannya. Jika kamu merasa ingin terus menggaruk tempat yang digigit tanpa henti, berarti kamu alergi enzim nyamuk. Tapi tidak perlu khawatir, kebanyakan orang juga mengalami itu. Ingat, yang meninggalkan benjolan merah gatal di kulitmu adalah nyamuk betina. Yang jantan lebih memilih produk-produk vegan seperti buah dan nektar, dan sama sekali tidak membahayakanmu. Ada banyak spesies nyamuk yang tidak perlu kamu khawatirkan, sebab selain pejantannya hanya memakan nektar, pola makan betinanya juga sebagian besar berbasis tumbuhan. Satu-satunya momen mereka mungkin menggigitmu adalah saat siap bereproduksi. Darahmu mengandung protein, cairan, dan nutrisi lain yang dibutuhkan agar telurnya terbentuk. Beberapa nyamuk tidak akan mengganggumu karena mereka hanya tertarik pada hewan. Ada serangga yang hanya menggigit burung, ada pula yang memakan amfibi serta reptil. Jadi jangan heran jika suatu saat seekor nyamuk hinggap di peliharaanmu dan mengabaikanmu. Akan tetapi, ada juga nyamuk rawa asin, tidak seperti yang lain yang hanya mampu terbang tidak lebih dari 3 km. Nyamuk satu ini mampu terbang menempuh jarak sangat jauh, sampai 161 km. Saat nyamuk jantan dan betina bertemu, kepakan sayap mereka menjadi sinkron. Sayap mereka mulai bergerak dengan kecepatan yang sama, dan kecepatan ini bisa mencapai 300 hingga 600 kepak per detik. Nah, fakta barusan menjelaskan suara dengung menjengkelkan yang ditakuti kebanyakan orang. Serangga ini kuno. Peneliti pernah menemukan fosil nyamuk berumur 44 juta tahun yang perutnya masih berisi darah. Dan penelitian terbaru menyatakan serangga ini sudah ada lebih dari 200 juta tahun. Artinya, nyamuk adalah salah satu spesies terkuat di dunia. Mereka hampir mustahil untuk dimusnahkan. Kalau dipikir-pikir, kamu digigit oleh makhluk yang juga menggigit dinosaurus. Fakta barusan keren juga. Nyamuk juga tidak sepenuhnya buruk.
Dari lebih dari 3.000 spesies yang ada, jumlah yang mengisap darah manusia tidak lebih dari 200 spesies. Larva nyamuk membersihkan air dengan memakan limbah yang dikandungnya. Nyamuk bahkan membantu penyerbukan bunga. Beberapa jenis nyamuk memiliki peran ekologis yang krusial. Mereka berkumpul dalam awan besar, berdengung di Arktik Rusia dan menjadi sumber makanan utama burung-burung yang bermigrasi. Para ilmuwan yang membuat jarum suntik dengan tingkat sakit minimum terinspirasi oleh mulut nyamuk alias proboscis. Proboscis bukan hanya sedotan tajam yang digunakan nyamuk untuk mengisap darah. Alat ini terdiri dari 6 bagian tipis terpisah yang dilindungi oleh lapisan luar. Beberapa bagian ini super tajam sehingga bisa menembus kulitmu.